Hi everyone, come back to Swift English Training Grammar Class Pre-Intermediate by Zoom Private and Homeschooling. Beberapa hari yang lalu, pelajaran kita mengenai WH question, dan kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai model auxiliary verbs. Lalu model auxiliary verb adalah kata yang ditempatkan sebelum main verb atau kata kerja utama untuk memodifikasi makna dari kata kerja utama tersebut. Atau models ini membantu melengkapi kata kerja sehingga arti yang sesungguhnya dapat dimengerti. Dan fungsinya ini untuk mengekspresikan willingness atau kemauan, ability atau kemampuan, necessity atau kebutuhan, dan possibility atau kemungkinan. Dan model auxiliary verbs ini diantaranya adalah can, could, will, would, shall, should, must, may, might, dan ought to. Dan masing-masing akan dibahas beserta contohnya. Dan model auxiliary verbs ini memiliki ketentuan penggunaan. Di antaranya yang pertama, tidak dipengaruhi tenses, yang artinya tidak ditambahkan s, ed atau eing, atau tidak dipengaruhi oleh present tense, past tense, atau tenses yang lain. Misalnya, he can't speak 3 languages. Nah, ini penulisannya can-nya ditambahkan ed dan itu merupakan kalimat yang salah. Yang benar adalah he can speak 3 languages, yang can-nya ini tidak ditambahkan ed. Lalu ada he can't bring 2 balls, yang ini merupakan salah juga karena ditambahkan s di belakang can. Yang benar adalah he can bring 2 balls. Lalu modal ini diikuti verb 1. Setelah modal, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja pertama atau verb 1 dan tidak ditambahkan s atau is, to, atau ing. Misalnya, they can to go to the office. Nah, ini merupakan kalimat yang salah. Yang benar adalah they can go to the office. Tidak ditambahkan to lagi di belakang can. Lalu ada we might taking a bus to her house. Yang benar, we might take a bus to her house. Dan berbeda dengan ought to dan have to karena sudah mengandung to. Lalu ketentuan yang selanjutnya, untuk menentukan kalimat negatif dalam modal, tambahkan not atau nt setelah modal. Dan lalu can plus not ditulis cannot atau can't, bukan can spasi not. Lalu khusus untuk have to, memakai do atau does not, atau did not, bentuk lampau. Dan untuk ought to, tambahkan not setelah ought sebelum to. Jadi contohnya we ought not to sing that song, bukan we ought to not. Lalu ada modals dipakai untuk semua subjek kecuali shall. Pertama, can dan could. Can dan could ini untuk kalimat present untuk can, dan untuk kalimat past yaitu could. Dan can dan could ini merupakan bentuk modal yang menyatakan kemampuan atau ability. Lalu untuk menyatakan kemungkinan atau possibility, menyatakan izin, dan juga menyatakan permohonan dengan sopan. Lalu berikut beberapa contoh dari can dan could. Untuk menyatakan kemampuan, ada kalimat I can sing that song very well. Lalu ada I could sing that song when I was a child. Bisa dilihat perbedaan dari can dan could dari kalimat ini. Lalu ada smoking can cause cancer. Selanjutnya, I could not hear to what she said. Dan untuk bentuk yang formal, can I use your book please? Dan lebih polite atau lebih sopan, could we go home now? Selanjutnya ada can you lend me the book? Ini bentuk informal. Dan juga could you tell me where the nearest bank is? Ini bentuk lebih sopan yang menyatakan permohonan dengan sopan.
Lalu modals yang kedua ada will dan would. Will dan would ini digunakan untuk menyatakan kemauan atau willingness. Will menyatakan kemungkinan atau prediksi, dan would untuk membuat rencana tertentu. Bedanya will untuk menyatakan kemungkinan yang besar, kemungkinan yang mungkin terjadi. Lalu untuk menyatakan permintaan izin atau meminta bantuan. Selanjutnya, will bisa digunakan untuk menyatakan keputusan spontan atau dilakukan dengan tepat, dan will dapat membentuk conditional sentence tipe 1, sedangkan would membentuk conditional sentence tipe 2 dan 3. Untuk mengenai conditional sentence ini, baik tipe 1, 2, dan 3 akan dibahas di materi selanjutnya. Lalu ini merupakan beberapa contoh dari will dan would. Yang pertama ada I will send you a letter, yang menyatakan kemauan atau willingness. Lalu contoh yang kedua, the sandstorm will come tonight. Ini merupakan kalimat prediksi atau kemungkinan besar terjadi. Lalu yang ketiga ada if we could meet at the park, it would suit me well. Nah, ini merupakan rencana. Lalu yang keempat merupakan bentuk dari permintaan izin atau meminta bantuan. Will you accept my suggestion? Ini menggunakan will karena bentuk kalimatnya informal. Lalu untuk yang lebih formal biasanya menggunakan would, seperti would you mind helping me with my test? Dan untuk will yang biasa digunakan untuk menyatakan keputusan yang spontan, seperti you look so hungry, I will get some food for you. Dan ini merupakan keputusan yang cepat atau keputusan yang spontan. Lalu selanjutnya yang ketujuh, if you coming late, you will get in trouble. Ini merupakan conditional sentence tipe 1 yang menggunakan will. Dan untuk would yang digunakan untuk conditional sentence tipe 3, seperti if the housemaid had been careful, she would not have broken many cups. Selanjutnya ada may dan might. May dan might ini artinya mungkin, yang menyatakan kemungkinan atau possibility. May, bedanya may adalah kemungkinan yang lebih besar untuk terjadi dibandingkan might. Lalu might ini untuk kalimat tidak langsung lampau. May untuk menyatakan izin atau permission dan lebih formal dari can, sedangkan might lebih formal dari could. Dan may juga dapat mengungkapkan sebuah harapan. Contoh dari may dan might, yang pertama ada they may visit Bandung tonight. Ini merupakan kalimat yang menyatakan kemungkinan yang lebih besar terjadi. Lalu yang kedua, if I were you, I might go to Bandung now. Kemungkinan ini tidak akan terjadi karena ada kata if I were you, jadi menggunakan kata might. Lalu yang ketiga, he said she might go to Aceh. Ini merupakan kalimat tidak langsung yang sifatnya lampau, jadi menggunakan might. Lalu untuk meminta izin yang lebih formal, may I go to toilet sir? Dan untuk might, you might meet her, memberi izin yang lebih formal. Lalu untuk memberikan sebuah harapan seperti may you have a better life. Semoga kamu memiliki kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya ada shall dan should. Shall untuk menyatakan rencana seperti halnya will, namun hanya digunakan pada first person, I dan we. Lalu shall menyatakan obligation atau kewajiban pada formal situation berupa dokumen legal maupun saat meeting atau situasi kerja. Lalu shall memberikan saran dengan kalimat tanya, sedangkan should artinya sebaiknya untuk memberikan suggestion atau saran atau advice atau nasihat. Nah, ini merupakan beberapa contoh dari shall dan should. Yang pertama, we shall overcome it someday. Lalu yang kedua, I shall return this book tomorrow. Yang ketiga, the human resource manager shall report the employee performance. Nah, ini merupakan contoh dari kalimat yang menyatakan obligation atau kewajiban pada formal situation.
Lalu yang keempat ada shall we pay a call him. Lalu yang kelima ada you should see the doctor. Ini merupakan bentuk saran atau nasihat. Dan juga you should take a nap. Lalu ada must dan have to. Must dan have to ini artinya harus. Must dalam kalimat positif atau interrogatif, must dan have to untuk menyatakan kewajiban atau juga kebutuhan untuk melakukan sesuatu. Have to biasanya untuk tanggung jawab sehari-hari dan seringkali menggantikan must. Lalu must tidak membutuhkan do untuk interrogative sentence, sedangkan have atau has to masih membutuhkan do. Lalu must dapat digunakan pada present dan future tense, sedangkan have to digunakan pada present dan past yang bentuknya jadi had to, serta future jadi will have to. Lalu must jika dipadukan dengan not untuk menyatakan prohibition atau larangan yang bersifat subjektif atau pendapat pribadi, ataupun adjektif yang bersifat peraturan. Lalu have to jika dipadukan dengan not, ditulis not have to untuk menyatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk melakukan sesuatu. Contohnya, you must pay these foods. Ini merupakan bentuk kalimat yang wajib, harus, tapi sifatnya adalah suatu kewajiban. Lalu yang kedua bentuk interrogatif, must you buy a phone every year? Dan tidak menggunakan do untuk auxiliary must. Lalu yang ketiga ada you must come and test it tomorrow, yang juga must bisa digunakan di kalimat future tense. Lalu yang keempat ada they sometimes have to work on Saturday. Ini biasanya digunakan untuk bentuk yang kalimat yang digunakan untuk sehari-hari dan biasanya informal. Lalu yang kelima, do you have to speak English at work? Dan bentuk kalimat tanya dari have to ditambahkan do di depan kalimat. Lalu yang keenam ada I had to see the dentist every 4 up to 6 weeks. Dan ini merupakan kalimat pastnya dari bentuk have to. Lalu yang ketujuh, the student must not talk in the library. Ini merupakan bentuk prohibition atau larangan karena must dipadukan dengan not. Lalu yang kedelapan ada we don't have to wear a tie. Lalu yang selanjutnya ada ought to. Ought to artinya sama dengan should yang artinya sebaiknya. Dan untuk menyatakan apa yang benar atau tepat. Dan ought to ini menyatakan perintah yang lunak dan cenderung memberikan saran. Dan juga ought to menyatakan pekerjaan yang tidak terselesaikan atau terabaikan dan biasanya untuk kalimat present perfect tense atau present perfect continuous tense. Ini merupakan beberapa contoh dari ought to. Misalnya, Danny ought to teach about how to make a good kite. Danny sebaiknya mengajarkan bagaimana membuat layang-layang. Lalu yang kedua, I ought to wear high quality running shoes. Ini merupakan kalimat yang menyatakan apa yang benar atau yang tepat. Lalu yang ketiga, Lydia ought not to leave the class when the teacher is at the class. Ini merupakan seperti kalimat perintah yang lunak. Lalu yang keempat ada you are young, you ought to fill your time for useful activity.
Ini merupakan kalimat yang memiliki kecenderungan untuk memberikan saran. Lalu yang kelima ada we ought not to have crossed the road when the traffic light were red. Atau kita sebaiknya tidak menyeberang jalan ketika lampunya merah. Dan ini merupakan kalimat present perfect, di mana kalimat present perfect, perfect tense atau past perfect nanti akan dibahas di materi selanjutnya mengenai tenses. Di antara should dan ought to, should lebih sering digunakan untuk menyatakan kalimat yang bermakna sebaiknya atau saran atau juga nasihat. Lalu antara must dan have to, must lebih sering digunakan untuk menyatakan kalimat yang memiliki kewajiban atau keharusan yang tinggi. Sedangkan have to untuk biasanya digunakan untuk tanggung jawab sehari-hari. Lalu ini merupakan penjelasan dari modal auxiliary verbs, dan jangan lupa untuk mengerjakan beberapa tugas setelah ini. Thank you for today. Have a nice day. Bye.